KB Fans, balik lagi dalam Marathon Market Update and Recommendation. Udah bulan puasa, pasti KB Fans lagi cari tahu nih, kira-kira strategi investasinya bulan puasa nih perlu gimana sih? Nah, pas banget hari ini udah ada Mbak Dini Esaparini selaku Partnership Distribution Specialist dari MNC Asset Management yang hadir di sini mau ngobrol-ngobrol soal investasi sama KB Fans. Halo Mbak Dini, apa kabar? Halo, apa kabar Mbak Ranti? Baik. Apa kabar juga KB Friends semuanya hari ini? Terima kasih udah dikasih kesempatan sama Mbak Ranti nih dan tim untuk ngobrol-ngobrol di tema Ramadan tentang investasi ya. Iya betul. Kita dong yang senang justru Mbak Dini udah ngeluangin waktu. Nah, Sama-sama. aku mau mulai nanya nih. Oke, yes. Pas nih ya, udah memasuki bulan Ramadan, pasti banyak KB Friends yang cenderung mencari instrumen yang lebih stabil dan fleksibel. Kira-kira instrumen reksadana seperti apa sih yang dapat memenuhi kebutuhan investor di periode ini? Aduh, ini pas banget pertanyaannya nih ya. Pas lagi bulan Ramadan, dimana Ramadan tuh banyak yang ditunggu-tungguin ya. Gak cuma sama umat muslim juga, karena ada satu hal yang kita semua sama tungguin adalah ada tunjangan hari raya gitu. Nah, biasanya itu bulan konsumtif, tapi juga sebenarnya bisa dibikin bulan yang full investasi juga nih Mbak. Makanya pertanyaannya, kira-kira yang cocok tuh apa? Kalau menurut saya itu adalah reksadana pendapatan tetap. Kenapa? Karena pendapatan tetap itu karakternya reksadana dengan tingkat resiko yang lebih terukur, tapi masih memberikan imbal hasil yang menarik atau return yang menarik gitu. Seperti kan mungkin KB Friends sudah tahu ya, reksadana itu ada levelnya. Pasar uang paling kecil resikonya, pendapatan tetap agak naik moderate, yang paling tinggi resikonya itu adalah saham. Nah, makanya sih pendapatan tetap ini paling pas karena resikonya masih terukur tapi masih keren, masih oke dibandingin kalau taruh di reksadana pasar uang gitu. Nah, lebih stabil juga tuh Mbak. Pas tadi dengan pertanyaannya Mbak Ranti, kenapa stabil? Karena kalau pendapatan tetap itu isinya kan masih deposito sama obligasi gitu. Jadi masih terukur, masih bisa memberikan imbal hasil yang stabil dan konsisten. Kebetulan kalau boleh spill, di MNC Asset itu kita punya reksadana pendapatan tetap. MNC Asset itu punya reksadana MNC Dana Syariah yang pendapatan tetap syariah, sama reksadana konvensional namanya MNC Dana Liquid gitu. Nah, Mbak Dini sebelumnya kan udah nge-spill ya dan bilang sendiri kalau ternyata ada dua macam reksadana pendapatan tetap di MNC Yes, Asset. betul. Ada yang konvensional sama yang syariah. Gimana sih cara kerja reksadana syariah dan apa yang ngebedain sama reksadana konvensional? Aduh, ini pertanyaan bagus banget nih Mbak Ranti. Nah, KB Friends nih sedikit ilustrasi sama literasi tentang apa sih reksadana syariah gitu ya. Karena banyak orang beranggapan sama aja konvensional sama reksadana syariah. Bedanya cuma kalau yang syariah itu ada embel-embel syariah belakangnya gitu. Padahal itu berbeda gitu, karena satu, di reksadana syariah itu memang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan juga MUI. Mereka mengeluarkan fatwa tentang pengaturan pengelolaan keuangan khususnya reksadana syariah gitu. Ada peraturan yang keluar oleh mereka dikeluarkan, dan juga OJK. Itu satu. Jadi penerapannya yang membedakan adalah pastinya dikelola sesuai dengan prinsip keuangan syariah gitu ya. Jadi ada DSN dan MUI yang berperan dalam terbitnya satu produk reksadana syariah gitu. Itu satu. Yang kedua, membedakan adalah adanya istilah daftar efek syariah. Jadi daftar syariah itu adalah underlying atau portofolio dari satu reksadana itu harus ada dalam kategori DES atau daftar efek syariah. Apa sih daftar syariah? Di mana semua underlyingnya yang dikeluarkan, misalnya obligasi, itu kan emiten ya yang mengeluarkan, itu harus ada. Kalau saya tuh ada satu yang buat saya tuh penting banget, yaitu setiap emiten yang mengeluarkan obligasi syariah kah atau saham syariah kah, itu harus total utang berbasis bunga DAS itu 45%, tidak lebih dari 45%. Jadi Mbak Ranti bisa bayangkan, berarti secara pengelolaan keuangan perusahaan fundamental, biasanya yang mengeluarkan obligasi syariah atau saham syariah itu bisa lebih sehat gitu, karena mereka punya underlying gitu. Kalau di konvensional tidak ada underlying untuk mengeluarkan obligasi konvensional ya. Nah, itu yang lainnya itu ada istilah cleansing nih Mbak. Jadi kan banyaknya tuh kita masih lebih banyak bank konvensional ya, yang bersifat ribawi. Sedangkan di DES itu tidak boleh ada yang mungkin ini sesuai dengan Ramadan, ada istilah maghrib. Orang taunya buka puasa maghrib, tapi sebenarnya itu singkatan maisir, goror, sama riba.
gitu. Nah, ribanya itu adalah yang perusahaan yang mengeluarkan dalam bentuk ribawi kayak bank konvensional tadi gitu. Nah, kadang begini, kita punya reksadana syariah tapi masih ada rekening penampungan di bank konvensional. Maka mungkin beberapa investor itu berpikir sama aja karena masih ada dilibatkan bank konvensional di dalamnya. Padahal istilah cleansing itu, jadi misalnya kita ada rekening penampungan bank konvensional, terus kan ada timbul bunga atau giro ya Mbak ya. Nah itu kita harus keluarkan, itu nama istilahnya cleansing. Jadi KB Friends, terutama yang benar-benar lagi cari reksadana syariah, nggak usah khawatir, itu sudah diatur. Unsur ribawinya juga dikeluarkan karena ada istilah cleansing dan itu diawasi. Diawasi oleh siapa? Ada satu lagi yaitu DPS, gitu, Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah itu kerjanya adalah memantau, memonitor, dan memastikan semua proses keuangan atau proses transaksi reksadana syariah sesuai dengan prinsip syariah, DSN, dan MUI gitu. Jadi kalau misalnya tadi kelebihannya gitu ya, apa sih kenapa harus melirik reksadana syariah? Karena ada banyak hal yang jadi prioritas. Kayak satu, itu diatur oleh DSN MUI. Jadi ada pihak lain yang berperan, tidak hanya OJK aja gitu ya. Terus yang kedua, ada daftar efek syariah di mana tidak semua emiten atau perusahaan bisa mengeluarkan underlying syariah karena kalau hutangnya lebih banyak mereka tidak bisa otomatis. Lalu jangan khawatir, unsur ribawinya itu dikeluarkan dengan cleansing. Nah, yang terakhir ada DPS gitu. Jadi kayak misalnya nih Mbak, kalau misalnya mau istilahnya kita mau beli sesuatu gitu ya, tapi ada proses screening kan. Kalau di screening 2 kali sama 3 kali pasti kita lebih percaya yang screening 3 kali ya, gitu. Nah di reksadana syariah juga gitu, karena tidak hanya fund manager, tidak hanya komite investasi, tapi ada DPS. Jadi ada satu lagi filternya yang memastikan produk ini dikelola secara syariah gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak. Mbak Dini, Yes. karena tadi udah nge-mention nih ya, ada obligasi, ada sukuk, terus ngomongin daftar efek syariah. Kalau gitu boleh nggak sih sekalian dijelaskan strategi pengelolaan MNC dana liquid dan MNC dana syariah, serta instrumen apa aja yang menjadi fokus, dan bagaimana strategi ini membantu menjaga stabilitas di tengah kondisi pasar yang dinamis. Oke, bagus banget nih pertanyaannya Mbak Ranti ya. Tadi udah di-spill reksadananya syariah dan konvensional, terus langsung ke produk ya. Apa sih yang buat KB Friends tuh mau coba masuk investasi di MNC dana liquid pendapatan tetap dan juga MNC dana syariah juga reksadana pendapatan tetap. Keduanya itu sudah produk yang sudah lama Mbak Ranti. Jadi untuk MNC dana syariah itu sudah lebih dari 20 tahun karena kita dari 2006. Produk itu launching dari 2006. Jadi bisa dibilang untuk reksadana syariah itu kita mau agak pionir ya waktu itu ya. Jadi KB Friends gak usah khawatir karena kan sebenarnya gini ya, sekarang ini makin banyak produk-produk reksadana yang memberikan imbal hasil yang wah keren nih gitu. Tapi mungkin itu hanya performance beberapa tahun ke belakang, belum proven gitu. Karena kalau secara pasar modal itu kan sudah turbulensinya berapa kali ya, setiap periode ada. Dan alhamdulillah kita bisa survive melewati semua periode keuangan seperti itu udah lebih dari 20 tahun. Sama yang MNC dana liquid juga sudah lebih dari 20 tahun keduanya. Dan nggak cuma itu, mereka juga beberapa kali dapat award loh. Berarti ini strateginya udah terbukti langsung karena udah dapat award. Aku boleh nggak nanya, kalau dibilang udah sering dapat award, yang terbaru deh kita bicara 2025 kemarin 2025. Kan baru selesai nih. Oke, ini sambil diinget-inget ya, karena udah tahun baru. Nah 2025 itu di MNC dana syariah kita dapat Best Syariah Award, kategorinya Best Mutual Fund Syariah periode 5 tahun. Jadi singkatnya itu kita dilihat setelah 5 tahun performance kita itu oke, sampai dapat award gitu. Nah itu yang syariah. Nah kalau yang konvensional yang MNC dana liquid itu juga sama. Itu tadi tuh dari investor trust sama investa ya. Nah kalau yang liquid itu kalau nggak salah dia itu dapat Best Mutual Fund 2025 gitu. Itu agak panjang kategorinya. Itu reksadana fixed income, aset 100 sampai 500 miliar, periodenya itu 1, 3 dan 5 tahun. Wow. Gitu. Berarti kalau mau cari yang konvensional udah terbukti jadi juara juga. Betul. Kalau misalkan lagi cari investasi dengan prinsip syariah
juga ternyata bisa dibilang pionir ya Betul, MNC Asset Management betul. ini ya. Nah, KB Friends jangan lupa nih kalau misalkan mau beli bisa cek di website kbvalburi.com. Nanti bisa baca tuh tadi yang udah Mbak Dini sempat ada mention fun fact sheet-nya, prospektusnya, semua jelas ada di situ. Betul. Mungkin hanya sedikit nge-reminder, mungkin ada beberapa yang tapi apa sih prinsip dari reksadana pendapat tetap itu memang isinya adalah ada pasar uangnya, kita ada time deposit, tapi juga ada obligasi gitu. Nah, mungkin beberapa ada yang agak naik turun nih imbal hasilnya. Kan kalau sesuai pertanyaan Baranti di awal, cari yang stabil kan. Nah, gitu. Boleh nanti dicek nih KB Friends di platformnya KBPS ya. KBCS. Itu kita imbal hasil untuk yang syariah 1 bulan terakhir itu sekitar 0,75% loh. Gitu. Jadi kita berbicara past performance ya. Yes. Jadi 0,75 itu lumayan oke, dan itu sudah dari tahun lalu gitu. Mungkin nanti bisa lebih cek, kita lihat fun fact sheet-nya, kita punya kurva atau grafik gitu. Nah, kalau yang liquid juga nggak kalah keren dan nggak kalah seksi, dia 0,66 1 bulan terakhir gitu. Kenapa kita nggak bilang 1 tahun? Karena memang 1 tahun itu mencerminkan ya, tapi kan kita melihat yang terbarunya aja. Maksudnya karena yang recentnya dia proven segitu. Tapi untuk 1 tahunnya juga jangan sedih KB Friends. Itu keduanya itu di atas 7% gitu. Untuk yang liquid 7,7, yang syariahnya sekitar 7,7 7,8. Nggak beda-beda jauh lah, kakak adik gitu. Seperti itu sih. Nah, underlying-nya pokoknya sudah pasti isinya tidak ada saham dan cenderung lebih stabil. Dan lagi mungkin saya spill untuk kebijakan di fund manager kami itu kita untuk obligasi itu single A minimal gitu. Jadi nggak usah khawatir dengan tingkat resikonya, karena kita tidak pilih sembarangan portofolio gitu. Mungkin itu sih yang bisa di highlight. Lebihnya mungkin bisa lihat di kita punya fund fact sheet gitu. Nah, Mbak Dini, kalau misalkan KB Friends nih ya masih wait and see terhadap pergerakan pasar selama Ramadan, gimana sih MNC dana liquid dan MNC dana syariah bisa dimanfaatkan sebagai strategi parkir dana sebelum melakukan alokasi ke instrumen lain setelah Ramadan? Jadi misalkan lagi mau fokus ibadah, tapi sayang juga nih kalau uangnya ngendep gitu aja. Oh iya, betul banget. Aduh, KB Friends, ini terima kasih loh Mbak Ranti udah ngingetin di Ramadan itu kita ada ekstra si tunjangan hari raya itu, dan nggak boleh maksudnya kita pasti spending ya, karena kan Ramadan itu bulan konsumtif, tapi ada baiknya kalau kita juga dimanfaatkan sebaik-baiknya. Misalnya diparkir dulu sebelum kita beralih ke instrumen investasi yang lebih menarik lagi gitu misalnya. Nah, reksadana ini cocok untuk dana-dana parkir seperti tadi Mbak Ranti bilang, karena dia untuk pertumbuhan yang nabihnya itu cenderung lebih stabil gitu. Karena di dalamnya itu obligasinya juga kita pilih tenornya yang dari segi risiko tuh sangat-sangat terukur lah gitu. Nah, kenapa memang dipilih reksadana terutama pendapatan tetap ya? Karena kan seperti mungkin KB Friends tahu nih, pasti libur panjang ya. Kalau misalnya dananya tidak diselamatkan dulu nih, nanti kita pulang liburan uangnya nggak ada. Itu jadi kayak masalah baru nih gitu. Jadi bisa diparkir dulu di reksadana. Karena tadi saya bilang kita pemilihan underlying-nya itu minimal single A gitu. Dari segi risiko itu kita pilih yang benar-benar stabil gitu. Terus juga dari selama ini kita untuk transaksi juga kebanyakan itu nasabah yang memang stay for longer gitu kalau di pendapatan tetap. Beda sama money market ya. Money market kan memang pencairannya lebih cepat. Jadi biasa untuk tektokan. Tapi kalau memang ada dana-dana idle yang lebih dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, menurut saya itu sangat bagus banget kalau taruhnya di reksadana pendapatan tetap. Seperti itu. Mungkin hal lainnya juga karena di reksadana pendapatan tetap itu kita itu bisa lebih ngatur gitu, kayak misalnya 1 bulannya sekitar tadi saya sebut ya sekitar 0,75. Oh, berarti paling nggak kalau misalnya parkir ngelewatin libur lebaran oke lah gitu, dibanding misalnya taruh di saving account gitu, karena sekarang selain ada kartu debit ada QRIS yang mempercepat tabungan kita makin tipis gitu ya. Jadi menurut saya boleh, alternatifnya adalah di reksadana pendapatan tetap. Berarti ini nanti kalau misalkan KB Friends nggak mau pusing dan takut tuh ya dengan masih wait and see kondisi market kira-kira gimana, bener ya parkir di sini dulu ya. Betul, iya.
Oke, berarti Kenapa cocok? Karena tadi kan libur tuh, jadi kan nggak apa-apa agak lama gitu. Nice. Tapi kalau misalnya ada beberapa ada yang pendapat, oh kalau parkir lebih cocok di money market, yes betul. Tapi kalau libur panjang, ya mendingan di pendapatan tetap lebih lama gitu. Toh juga udah ketahuan dan kita bisa lebih atur. Misalnya nanti di bulan depan kita mau butuh, nah lumayan kalau 2 minggu mah menurut saya lebih 2 minggu 1 bulan taruh aja di pendapatan tetap gitu. Lumayan lah, paling nggak mungkin lebih-lebihannya bisa buat mengcover biaya RTGS atau apapun gitu ya. Tapi kan kalau makin besar naruhnya makin banyak dong. Iya, Satu betul. itunya untuk parkirannya. Menarik Gitu. ya. Nah, Mbak Dini, mumpung Mbak Dini ada di sini nih, mau nanya dong, buat KB Friends yang tadi udah dengar penjelasan dan emang lagi mau fokus ibadah nih di bulan Ramadan ya, Iya. mau parkir dulu nih duitnya, udah tertarik nih dengar penjelasan tadi soal reksadana pendapatan tetapnya. Betul. Ada nggak sih nih promo khusus untuk KB Friends nih? Oh, makanya kita hadir hari ini itu karena memang mau ngasih tahu ada promo gitu. Jadi memanfaatkan momen Ramadan gitu ya. Selain tadi kita ngomongin juga dari reksadana syariah, reksadana konvensional gitu. Tapi kan orang kadang-kadang mau beli sesuatu pasti gini. Kalau misalnya lagi di bazar nih ya Mbak ya, pasti semua orang kebanyakan jualan sama. Yang bikin kita beli adalah oh dapat lebihannya apa? Dapat tempat tisu misalnya, itu sudah membuat kita beralih gitu ya. Nah promonya itu untuk KB Friends yang subscribe di periodenya khusus selama Ramadan, awalnya Ramadan dari tanggal 18 Februari sampai 31 Maret, periode subscription itu dengan AUM 10 juta. Sampai periode observasinya di 29 Mei, betul. Itu kita akan lihat 20 investor dari KB Friends yang ketika periode observasi itu masih 10 juta. Oke. Tapi 20 terbesar ya. teratas Ya, Oh, 20 terbesar. Itu berhak eligible untuk mendapatkan unit penyertaan sebesar 100.000. Gitu. Wow. Mungkin buat KB Friends 100.000 beneran 100.000 gitu. Ada yang bilang wow oke, ada yang bilang 100.000 doang ya gitu. Tapi mohon maaf, mungkin kalau 100.000 kadang-kadang kita diem aja itu nggak datang 100.000. Iya betul. Tapi dengan program ini KB Friends cuma taruh mempertahankan saldonya minimal 10 juta ya, atau AUM-nya 10 juta selama periode subscription sampai dengan kita observasi di 29 Mei itu bisa dapat 100.000. Kan 100.000-nya berarti dalam bentuk unit penyertaan Betul. reksadana aja itu udah di luar dari imbal hasil yang akan didapatkan Betul. dari pembelian produk Betul, tersebut. keren loh. banget Mbak, betul banget. Nah. Jadi kayak double impact lah. Yep. Udah dapat imbal hasilnya, dapat tambahan lagi 100.000 gitu. I see. KB Friend, catat jangan kelewatan ya. Pokoknya subscription-nya itu untuk periode 18 Februari sampai dengan 31 Maret. Masa observasinya itu sampai 29 Mei. Kalau nanti udah 29 Mei, dananya masih ada 10 juta nih di Minimal produk ya. tersebut yang minimal, maka 20 orang pertama yang beruntung nanti itu akan dapat Rp100.000 dalam bentuk unit penyertaan reksadana. Untuk informasi lebih lanjut, KB Friends bisa langsung aja ke websitenya kbvalburi.com. Nanti pilih menu reksadana atau mutual fund, ada di situ informasinya. Mbak Dini, thank you Oke. so much ya Sama-sama, sudah datang ke Mbak. sini. Sebenarnya kita yang terima kasih loh Kita bisa yang kasih promo ke teman-teman KB Friends. Jangan sampai nggak kebagian promonya dan sampai bertemu di episode maraton selanjutnya.